Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya di pelajaran fisika SMA. Kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita akan tulis rangkumannya saja. Mari kita simak sama-sama. GLBB merupakan gerak lurus berubah beraturan, atau kalau dengan bahasa yang lebih sederhananya adalah gerak suatu benda dengan percepatan konstan, ya. Gerak dengan percepatan konstan atau tetap. Yang dimaksud dengan percepatan konstan, ya. Percepatan konstan ini maksudnya adalah ada perubahan kecepatan secara teratur, ya. Kalau dia bertambah kecepatannya maka dikatakan percepatan, tapi kalau dia berkurang, ya, maka dikatakan perlambatan. Jadi A itu merupakan perubahan, ya, perubahan kecepatan, ya, tiap waktu, ya. Ingat, dalam GLBB itu ada 3 persamaan yang kita pelajari, ya. Persamaan yang pertama itu ditulis hubungan antara V terhadap T, ditulis Vt sama dengan V0 plus A kali T. Yang kedua, ditulis juga bahwa S dalam waktu T, St sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Dan persamaan yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Untuk dapat mengetahui dari mana, ya, datangnya persamaan-persamaan ini, nanti akan kita bahas, ya, pada tayangan berikutnya, ya. Oke, kita tulis rangkumannya saja ini. Kita tulis keterangannya, di mana Vt sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Kalau V0 itu merupakan kecepatan awal, satuan juga meter per sekon. A itu adalah percepatan, satuan meter per sekon kuadrat. T itu adalah waktu, ya, waktu dalam satuan sekon. Lagi satu S, ya. S itu merupakan jarak, ya, dalam satuan meter. Baik, jadi S yang ini S dalam waktu T, ini juga boleh S dalam waktu T, ya. Kita tulis S begini juga nggak masalah, ya. Jadi S sama-sama, ya. Oke, ini merupakan persamaan dari GLBB. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Lagi sekali ingat, persamaan GLBB ada 3, sudah saya jelaskan tadi. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama saya buat dalam sebuah gambar saja, ya. Nanti bisa kita terjemahkan dalam kalimat. Misalkan sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan mula-mula, ya, V0 5 meter per sekon, ya. Kemudian memiliki percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat selama T itu time, ya, 10 sekon. Maka berapakah kecepatan akhir mobil tersebut? Maka kalau kita lihat persamaan ini, ya, bisa kita selesaikan dengan memilih persamaan-persamaan yang 3. Lalu mana yang kita pakai? Kita tentukan dulu variabel-variabel mana yang diketahui. Kita lihat di sini ada V0, ada A, ada T, dan ada Vt. Maka yang ada V0, A, T, dan Vt itu rumus nomor 1 atau persamaan nomor 1. Jadi kita gunakan untuk menjawab soal itu persamaan nomor 1. Kita jawab, ya. Rumus nomor 1, Vt sama dengan V0 plus A kali T. Kita masukkan langsung Vt, V0 nya sudah ketemu 5 meter per sekon plus A 2 meter per sekon kuadrat
dikalikan dengan T nya adalah 10 sekon. Nah, langsung 5 meter per sekon, tulis ulang, plus 2 kali 10, 20 meter ya. Sekon kuadrat itu sama dengan sekon kali sekon ya. Jadi ada pemilang sekon 1, coret 1, coret aja kuadratnya, menjadi 20 meter per sekon sisanya. Jadi 5 meter per sekon tambah 20 meter per sekon menjadi 25 meter per sekon. Ini mencari VT. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Misalkan sebuah mobil, ini contoh yang sederhana saja, bergerak mula-mula dengan kecepatan awal 10 meter per sekon kuadrat, melakukan percepatan ya kecepatan awal 10 meter per sekon, melakukan percepatan 4 meter per sekon kuadrat selama misalkan 15 sekon. Tentukan jarak tempuh mobil. Yang dicari adalah tentukan jarak tempuh mobil dalam waktu T 15 sekon. Maka kita jawab. Ingat, cara menjawabnya adalah lihat dulu variabel-variabel yang diketahui, kemudian sesuaikan dengan rumus mana yang paling cocok. Kalau kita lihat di sini ada V0, ada A, ada T. V0, A, T. Ya, ada S, di sini nggak ada S, ini ada S. Ini ada S. S ada, V0 ada, T, A, T ada ya. Jadi kalau kita pakai nomor 3, itu di sini ada VT, di sini nggak ada VT ya. Jadi yang dipakai adalah rumus nomor 2 yang paling pas. Pakai rumus nomor 2. S sama dengan V0 kali T pada setengah kali A kali T kuadrat. Masukkan angkanya, V0 nya adalah 10 meter per sekon kali T. T nya adalah 15 sekon plus setengah kali A nya adalah 4 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan 15 sekon. Di sini rumusnya T kuadrat, berarti 15 sekon itu dikuadratkan ya. Kita selesaikan. 15 meter per sekon, 10 meter per sekon kali 15 sekon. Nah, jadi 10 kali 15 hasilnya 150. Sekon dengan sekon coret, sisanya tinggal meter. Plus setengah kali 4, jadi ini coret aja, coret, sisanya tinggal 2 ya. 2 meter per sekon kali ya 15 kuadrat, itu artinya 15 kali 15 menjadi 225 sekon kuadrat ya. Sekon kuadrat. Kita cari lagi 150 meter plus ini sekon kuadrat, nih sekon, coret sekon 1, di sini coret, sisanya tinggal sekon. Ya. Tinggal sekon. Oh ya, sorry. Ini meter per sekon kuadrat juga ya. Meter per sekon kuadrat, ini sekon kuadrat juga. Jadi dua-duanya kita coret, sisanya tinggal ini coret juga ya. Sisanya tinggal meter ya. 2 kali 25. Jadi 225 kali 2 jadi 450 meter. 450 meter tambah 150 meter itu menjadi 600 meter. Nah, jadi ini adalah S-nya ya. S-nya sama dengan 600 meter. Oke. Baik, untuk pemantapan soal nomor 3 ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, melakukan percepatan 3 meter per sekon kuadrat ya, menempuh jarak pada lintasan lurus sepanjang 50 meter. Maka berapakah kecepatan akhir pada jarak 50 meter? S sama dengan 50 ya. Jadi kita bisa gunakan rumus bahwa rumus yang ketiga paling pas. VT sama dengan V0 kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Ya, tulis ulang, VT kuadrat sama dengan V0 itu adalah 10 dikuadratkan ya. Dikuadratkan plus 2 dikalikan A. 3 meter per sekon kuadrat dikalikan S, 50 meter. Nah, maka ini akan menghasilkan 10 kali 10 100 ya, meter kuadrat per sekon kuadrat plus 2 kali 3 6 kali 50
300 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah ini di hasilnya nih. Jadi ini adalah VT kuadrat, sehingga dapat ditulis. Karena ini sudah satuannya sudah sama, tinggal kita jumlah. Ingat ya, kalau satuan sama boleh dijumlah. 100 tambah 300 menghasilkan 400 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, jadi ini karena ini adalah VT kuadrat, ya, maka bisa kita hilangkan kuadratnya. VT menjadi akar 400 meter sekuadrat per sekon kuadrat, tinggal kita tulis meter per sekon kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Maka akar dari 400 itu sendiri adalah 20, ya. Ini juga kuadratnya akan hilang, akan menjadi meter per sekon. Jadi VT sama dengan 20 meter per sekon. Oke anak-anak, saya kira cukup penjelasannya. Nanti akan kita kembali ke soal-soal latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.